Baik, izin Bapak dan Ibu, kegiatan siang hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para calon peserta kegiatan yang saat ini sudah berkumpul di room ini, ya. Informasi dari rekan-rekan panitia, kegiatan ini akan diikuti oleh 34 orang, ya. Saat ini sudah hadir 19 orang, ditambah saya, dan kemudian ada satu admin kita di kantor yang menjadi host dari acara pada siang hari ini. Salam kenal dari saya, Irwan. Saya bagian dari firma KMN Partners yang menyelenggarakan kegiatan beberapa hari ke depan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita mulai dari besok sampai dengan hari Sabtu yang akan datang ini terbagi menjadi dua kelompok kegiatan, ya, menjadi dua kelompok kegiatan. Yang pertama, ya, sesuai dengan judul yang mungkin Bapak dan Ibu sudah gunakan virtual background-nya, ya, ada kegiatan bimbingan teknik untuk ahli muda K3 konstruksi. Bimbingan teknik. Bagian pertama ini menjadi bagian pelatihan, pemberian informasi, pengetahuan, keterampilan kepada Bapak dan Ibu bagaimana tentang keahlian K3 di bidang konstruksi. Jadi isinya bimbingan teknik ini nanti akan ada beberapa materi, lebih tepatnya 10 pokok materi yang akan Bapak Ibu terima sepanjang 3 hari pertama kegiatan kita. Ya, sepanjang 3 hari pertama kegiatan kita nanti diampu oleh teman-teman dari afiliasi seluruh tenaga infrastruktur. Ya, jadi ada satu asosiasi ASTTI yang bekerja sama dengan firma KM Partners untuk kegiatan bimbingan teknik. Insya Allah nanti akan ada 3 orang narasumber bersama kita semua yang akan menyampaikan materi ini kepada Bapak dan Ibu secara simultan. Jadi ada 10 pokok materi. Nah, materinya tentu terkait dengan keahlian K3 konstruksi. Mungkin Bapak dan Ibu sebagian sudah pernah juga ada yang mengikuti pelatihan K3, tetapi mungkin K3-nya di bidang umum atau K3 di bidang-bidang yang lain, misalnya K3 listrik dan lain sebagainya. Nah, K3 yang kita ikuti ini adalah K3 konstruksi, yang mungkin menjadi kebutuhan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, terutama yang menjadi Pokja, ya, mungkin juga ada yang dari PPK, atau mungkin juga ada tim teknis lainnya yang memerlukan pengetahuan tentang K3 konstruksi. Jadi ini kegiatan di bagian pertama kita, 3 hari pertama, Selasa, Rabu, Kamis besok, yaitu bimbingan teknik. Bagian 2 dari kegiatan kita, ya, bagian kedua dari kegiatan kita adalah sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Ya, nah, pada tahap ini Bapak dan Ibu akan diuji oleh para asesor kita, apakah nanti Bapak dan Ibu bisa dinyatakan kompeten. Apakah Bapak dan Ibu bisa dinyatakan kompeten untuk dinyatakan sebagai ahli muda K3 konstruksi. Nah, nanti pada saat kegiatan di bagian kedua ini, Bapak dan Ibu akan diuji oleh para asesor. Nah, karena kita melaksanakannya dalam bentuk daring, ya, melalui kegiatan virtual ini, maka proses uji kompetensinya cukup sederhana. Kalau saya bilang malah sangat sederhana, ya, yaitu hanya dengan cara wawancara, ya. Jadi kalau ke dalam posisi tatap muka, ya, Pak Zafrullah misalnya ini di Politeknik Negeri Ulat Sumawe, Bapak bukan cuma diwawancara, Pak, nanti Bapak juga akan disuruh praktek bagaimana misalnya menggunakan alat pengaman diri APD, bagaimana caranya Pak Zafrullah menggunakan alat pemadam api ringan. Atau misalnya nanti Pak Christian akan diminta praktek bagaimana cara memberikan safety briefing, safety induction,
kepada orang-orang. Nah, jadi bentuknya kalau dalam posisi tatap muka bisa dengan praktek. Nah, tetapi karena kita kegiatannya hanya daring seperti ini, dalam tanda petik agak lebih mudah untuk Bapak dan Ibu karena hanya dalam bentuk wawancara saja. Oke ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya konfirmasi bahwa kegiatan kita dibagi menjadi 2 bagian. 3 hari pertama, Selasa, Rabu, Kamis ini kegiatannya Dintek, menjelaskan tentang 10 pokok materi, dan hari berikutnya, hari Sabtu, kita jeda di hari Jumat, hari Sabtu kita akan mengikuti kegiatan uji kompetensi. Oke, nah sampai di sini, mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, silakan, saya persilakan. Ada? Belum ada? Kalau belum ada nggak apa-apa, nanti kalau seandainya teringat, begitu saya menyampaikan hal lainnya, nanti ada pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh sampaikan pertanyaan kepada saya. Nah, izin Bapak dan Ibu semua, untuk kita bisa mengikuti uji kompetensi, untuk kita bisa mengikuti sertifikasi kompetensi di hari Sabtu yang akan datang, itu kita membutuhkan 2 buah dokumen. Kita membutuhkan 2 buah dokumen untuk bisa menjadi peserta uji kompetensi. 2 dokumen inilah yang akan saya jelaskan berikut ini. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan share kepada Bapak dan Ibu dokumen pertamanya. Sebentar. Oke. Saya harapkan Bapak dan Ibu sudah bisa melihat. Kalau sudah bisa lihat, Pak John boleh kasih jempol Pak John. Oke ya, berarti sudah terlihat ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan judul dari formulir ini di bagian atas tertulis formulir APL 01 permohonan sertifikasi kompetensi skema ahli muda K3 konstruksi. Kop ini tidak usah Bapak ganggu-ganggu ya. Terlihat di sini ada nomor dokumen, edisi, berlaku sejak, ya halaman 1 dari 3 ini abaikan saja semuanya ya. Nah, ini adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang nanti akan menjadi pelaksana dari uji kompetensi ini, yaitu LSP TTI, Tenaga Teknik Indonesia. Ya, nah insya Allah nanti kalau Bapak dan Ibu sudah dinyatakan kompeten, maka Bapak dan Ibu buktinya akan mendapatkan sertifikat ya dari LSPTTI dan BNSP, ya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini adalah data yang perlu Bapak Ibu isikan di formulir ini. Ya, mohon izin sebentar. Saya harap Bapak dan Ibu semua sudah menerima form APL 01 ini. Ya, yang pertama Bapak dan Ibu di bagian 1 formulir ini ada rincian data pemohon sertifikasi. Poin A-nya ada data pribadi yang terdiri atas nama lengkap, ya nama lengkap. Jadi Bapak Ibu silakan isi nama lengkap Bapak dan Ibu di sini menggunakan huruf kapital, ya. Kemudian samakan dengan KTP, sebagaimana yang tertulis di KTP. Kemudian baris kedua ada baris perpanjangan. Di sini Bapak dan Ibu abaikan saja. Karena Bapak dan Ibu statusnya bukan perpanjangan tetapi baru. Di baris ketiga, ini standar saja Bapak dan Ibu mengisikan NIK atau nomor KTP. Ya, isi sejumlah digit, pastikan jumlah digitnya benar. Ya, di sana ada 16 digit yang harus Bapak dan Ibu isi, pastikan benar. Kemudian juga isikan tempat dan tanggal lahir Bapak dan Ibu semua. Ya, kemudian jenis kelamin, kebangsaan. Nah, untuk alamat rumah Bapak dan Ibu, untuk alamat rumah mohon diisi sesuai dengan KTP. Semisal alamat dari Pak John beda alamat domisili dengan alamat KTP. Saya isi yang mana? Isi sesuai KTP. Ya, saran saya isi sesuai KTP.
Kemudian ada nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, nomor ponsel, nomor alamat email, silakan diisi. Pendidikan terakhir juga strata 1 atau D4 atau S2 silakan diisi di sini. Di bagian B ada data pekerjaan sekarang. Maka Bapak dan Ibu isikan nama lembaga atau nama perusahaannya. Semisal di sini adalah PT ABCD, silakan ditulis nama PT-nya. Atau Bapak dan Ibu di sini dari UKPBJ misalnya Kabupaten X, silakan diisi di sini. Ya, kemudian jabatan Bapak dan Ibu diisi di kolom di baris berikutnya, ya. Kemudian juga alamat kantornya di mana, begitu juga nomor telepon, fax, email dan lain sebagainya. Ini di bagian 1. Ya, rincian data pemohon sertifikasi. Kemudian pada kolom bagian kedua ada data sertifikasi. Data sertifikasi ini sudah dibantu oleh panitia untuk dicentangkan di bagian ini. Ya, sudah dibantu oleh panitia untuk dicentangkan bagian ini. Ya, sertifikasi. Jadi bukan sertifikasi ulang, bukan perpanjangan, tetapi sertifikasi. Ini tidak usah diganti oleh Bapak dan Ibu, biarkan seperti ini. Di bagian berikutnya, halaman berikutnya, ada daftar unit kompetensi. Ini yang tadi oleh saya sebut sebagai 10 judul materi kegiatan kita pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis besok. Ada 10 pokok materi yang dijelaskan kepada Bapak dan Ibu dalam BIMTEK, dan itulah yang nanti akan menjadi mata uji untuk Bapak dan Ibu. Mulai dari mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, ya, bagaimana melaksanakan konsultasi dan komunikasi K3, bagaimana mengidentifikasi, mengendalikan risiko, bagaimana menyusun sasaran program, dan seterusnya sampai bagaimana Bapak dan Ibu mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Ya, ini adalah 10 unit yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu dan diujikan kepada Bapak dan Ibu. Oke. Di bagian ketiga, Bapak dan Ibu, di bagian ketiga di sini ada kelengkapan pemohon, bukti kelengkapan pemohon. Di bagian A tertulis bukti kelengkapan persyaratan dasar pemohon. Ini persyaratan dasarnya ada 3, tetapi kami sudah bantu centangkan untuk Bapak dan Ibu poin 1 dan poin 3. Ya, kami asumsikan Bapak dan Ibu sudah minimal D3, ya, dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Yang mana yang poin memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi ini? Inilah yang akan Bapak dapatkan pada kegiatan 3 hari pertama ini. Ya, jadi BIMTEK nanti Bapak dan Ibu akan menerima sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh firma KMN Partners selaku penyelenggara. Ya, jadi Bapak dan Ibu, selagi Bapak dan Ibu mengikuti seluruh prosesnya, maka Bapak dan Ibu akan menerima sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Apa bukti berikutnya? Bukti berikutnya adalah bukti kompetensi yang relevan. Ya, salah satunya adalah yang sudah tertulis di sini, BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli K3 konstruksi secara daring. Poin B1 ini, poin B1 ini yang saya tandain ini sama dengan yang di sini, poin A3, sama. Jadi sudah ada. Apalagi yang bisa Bapak Ibu isikan di sini? Semisal Pak Aris misalnya, Pak Aris sudah pernah ikut pelatihan tanggap darurat, silakan misalnya, ya. Atau misalnya Pak Salahuddin pernah mengikuti pelatihan P3K misalnya, ya. Atau Bapak dan Ibu memiliki, oh saya nggak pernah ikut pelatihan apa-apa Pak, saya punyanya SK sebagai Pokja. Karena saya memang Pokja di UKPBJ misalnya. Silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di sini, ya, tetapi kami harapkan setelah dicantumkan bukti-buktinya di sini, dicantumkan dokumen nama pelatihannya di sini, Bapak dan Ibu tolong lampirkan fisiknya. Sertakan bukti-buktinya. Misalnya tadi ijazah pelatihan K3, silakan.
pelatihan K3 yang diadakan misalnya oleh TNI, silakan Bapak dan Ibu kirimkan. Nah, pelatihan-pelatihan ini memang diharapkan dari lembaga-lembaga yang memang pantas memberikan sertifikasi itu. Jadi bukan lembaga abal-abal istilahnya gitu ya, memang dari yang bersangkutan. Ini bagian bukti kompetensi yang relevan. Nah, kalau pengalaman kemarin diharapkan untuk ijazah sertifikat itu yang dilaksanakan dalam waktu 3 tahun terakhir. Itu lebih diterima oleh para asesor kita. Nah, bukti kelengkapan berikutnya adalah bukti kelengkapan administrasi. Ya, di sini ada fotokopi KTP, ada pas foto, ada CV dan sertifikat kompetisinya pernah dimiliki bila ada. Jadi ini sudah dibantu dicentangkan oleh teman-teman panitia. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu sudah menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada panitia. Di bagian terakhir Bapak dan Ibu, di bagian terakhir ada Bapak Ibu isikan di bagian nama ini adalah nama Bapak dan Ibu, ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan kami mintakan tanda tangannya. Dari mana panitia bisa mendapatkan tanda tangannya? Tanda tangan ini akan kami dapatkan dari daftar hadir yang akan Bapak dan Ibu isi pada kegiatan besok hari Selasa. Jadi nanti panitia akan memberikan link atau tautan untuk mengisi daftar hadir yang Bapak dan Ibu membubuhkan tanda tangan elektroniknya di sana dan itulah yang akan kami copy ke kolom ini. Jadi Bapak dan Ibu, karenanya setelah Bapak dan Ibu selesai mengisi formulir-formulir ini, ya mengisi data ini, tolong diserahkan kembali ke panitia dalam bentuk format Word saja. Jadi jangan di PDF-kan. Sekali lagi, jangan di PDF-kan. Serahkan kepada panitia dalam bentuk file Microsoft Word saja. Sampai di sini dulu penjelasan saya untuk form APL 1. Saya persilakan mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan. Mohon izin Pak, bertanya Pak. Ya. Silakan Pak. Pak, yang tadi untuk kelengkapan pelatihan atau pendidikan atau pelatihan yang pernah diikuti itu apakah yang terkait dengan bidang-bidang K3 saja atau yang lainnya boleh? Ya. Terima kasih Pak Aris. Jadi memang untuk bukti-bukti kompetensi yang relevan itu adalah kegiatan-kegiatan yang sejenis Pak. Jadi misalnya tadi kalau Bapak lihat di butir-butir, nanti Bapak lihat di butir-butir kompetensi, ada nggak yang nyangkut ke sana? Bapak pernah mengikuti pelatihan tentang tata cara inspeksi? Pernah bisa. Pernah ikut bagaimana caranya pemadaman api? Bisa. Bagaimana caranya melaksanakan tanggap darurat? Bisa. Jadi lihat dari poin-poin yang ada di situ, masukkan. Kalau ragu-ragu, masukkan saja. Kalau ragu-ragu, kayaknya iya atau enggak ya kira-kira, masukkan saja. Nanti akan diukur oleh asesornya, oh ini masuk, ini enggak masalah. Ya, tapi kalau bisa memang sudah disaring, difilter dulu oleh Bapak dan Ibu masing-masing. Lihat, misalnya pelatihan karaoke nggak terima, ya mohon maaf, nggak masuk. Pelatihan seni musik ya nggak masuk, misalnya itu karena nggak terkait dengan K3 konstruksi. Itu Pak Aris. Terima kasih Oke. Pak. Baik, terima kasih. Yang lain Bapak dan Ibu, saya persilakan mungkin ada pertanyaan. Aman ya? Pak Zafrullah di Lok Sumawe aman Pak? Aman. Oke, mantap ya. Baik. Pak, maaf Pak. Pak Salahuddin silakan. Jadi apanya kita udah ada juga asesor lain, BNSP juga. Ya. Tapi berkenaan dengan karena kita seorang dosen kan, berkenaan dengan mata kuliah. Jadi mungkin nggak berkenaan dengan konstruksi ini dengan K3. Berarti itu nggak bisa kita masukin Pak. Iya, tidak relevan Pak. Jadi saya nanti dikumpul-kumpulin karena tidak ada relevansinya. Jadi yang relevan saja Pak. Bapak lihat misalnya dengan kurikulum tadi apakah bisa masuk atau tidak. Sebenarnya kalau dikait-kaitkan bisa saja Pak. Misalnya gini, salah satu kompetensi itu adalah melaksanakan pelatihan. Semisal Bapak punya sertifikasi sebagai penyusun program pelatihan. Nah, itu masukkan saja.
menyusun MPA itu, MAPA. Ya. 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 Kemudian di kompetensi kita kan juga ada K3 di situ. Oh, boleh, Pak. Ya. Misalnya memang contoh bagian listrik, ya. Jadi ada K3 listrik di situ. Oh, boleh. Kalau itu boleh, Pak. Itu boleh. Berarti coba kita masukin aja gitu. Masukin aja, Pak. Masukin. Itu bisa. Nah, Oke. karena K3 listrik itu bagian juga dari kita. Jadi silakan. Masuk. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, seperti disampaikan Pak Salahuddin tadi, kalau semakin banyak sertifikasi yang Bapak Ibu sampaikan di dalam bukti-bukti itu, maka itu akan memperkuat keyakinan dari para asesor. Oh, sudah paham tentang ini, maka mungkin proses asesmennya akan lebih cepat. Ya, terima kasih Pak Salahuddin informasinya. Oke, yang lain Bapak dan Ibu? Pak Haleludirson, ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak aman Pak ya? Aman, oke, baik. Bapak dan Ibu, tadi saya menjelaskan soal form APL 01. Ya, form APL 01 itu pengajuan dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti uji kompetensi. Sekarang saya tunjukkan lagi satu form lagi untuk Bapak dan Ibu, yaitu form APL 02. Sebentar, saya share dulu. Sebentar, oke. Ya. Ya, semoga Bapak Ibu sudah melihatnya. Tadi form APL 1 ini adalah form APL 2. Form APL 2 ini adalah asesmen mandiri skema ahli muda K3 konstruksi. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti asesmen seperti ini, maka tahu formula APL 02 ini isinya adalah asesmen mandiri. Pernyataan dari Bapak dan Ibu tentang kemampuan diri sendiri. Ya, bahwa Bapak dan Ibu menyatakan diri sebagai orang yang kompeten. Karena Bapak dan Ibu mengaku kompeten, maka Bapak dan Ibu bisa diuji, boleh diuji, pantas untuk diuji kompetensinya. Tetapi kalau ada kesempatan Bapak dan Ibu merasa, wah saya belum kompeten. Semisalnya nih, Pak Tri Poniadi, wah saya belum kompeten. Maka saya akan mencantumkan pada bagian ini saya belum kompeten di BK. Cekrek. Ya, oleh asesor bilang ya saya nggak perlu uji. Karena Bapak sendiri sudah yakin Bapak tidak kompeten. Untuk apa saya uji? Kurang lebih seperti itu ya. Karenanya Bapak dan Ibu nanti di form APL 02 ini, di seluruh bagian unit kompetensi ya yang masing-masing terdiri atas beberapa elemen kompetensi, Bapak dan Ibu akan menyatakan diri K atau kompeten. Semisal ya ada unit 1 yaitu mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Dia memiliki 2 elemen kompetensi. Elemen pertama adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Maka untuk elemen ini Bapak menyatakan K, saya kompeten. Elemen keduanya melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Bapak dan Ibu juga menyatakan saya kompeten. Maka di sini tertulis huruf K. Nah, karena itu hampir sudah dipastikan bahwa Bapak dan Ibu menuliskan semuanya di kolom K ini. Di huruf K ini. Karena itu Bapak dan Ibu, formulir ini tidak lagi Bapak Ibu perlu isi sendiri. Tetapi dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk mengisikannya untuk Bapak dan Ibu. Kami khawatir nanti ada yang iseng tertulis BK di sini. Maka Bapak dan Ibu tidak bisa ikut ujian sertifikasi kompetensi karena menyatakan diri belum kompeten. Tetapi formulir ini akan kami tetap berikan kepada Bapak dan Ibu semua untuk dipelajari. Karena kisi-kisi materi yang akan diuji ya adanya di form APL 02 ini. Ya, kisi-kisi uji kompetensinya ada di formulir APL 02 ini. Oke? Ya, demikian Bapak dan Ibu mungkin penjelasan dari saya terkait dengan form APL 1 dan APL 02 yang akan kita gunakan untuk keperluan sertifikasi kompetensi. Saya buka kembali kesempatan Bapak dan Ibu.
mungkin ada pertanyaan baik terkait dengan dokumen tadi maupun tata cara kita mengikuti kegiatan selama beberapa hari ini. Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Pak Salim, silakan Pak Salim. Iya, izin bertanya, artinya form APL 1 dengan APL 2 ini dikembalikan, dikirim ulang, dikirim kembali di kami ya? Betul. Jadi, dan Ibu, nanti form APL 01 terutama ya, form APL 01, nanti setelah diserahkan kepada Bapak dan Ibu dan diisi, diketik, form APL 01-nya serahkan kembali ke panitia. Nanti mungkin akan diinformasikan kepada siapa dikembalikannya. Karena mungkin Bapak dan Ibu nggak kepengen dibuka oleh semua orang, jadi hanya ada satu orang panitia yang nanti akan menerima. Jadi dikirimnya Japri, Pak, melalui jalur pribadi, bukan di grup. Kalau di grup nanti nggak enak, datanya kebuka semua. Jadi dikirimkan saja ke Japri, salah satu rekan panitia yang ada di grup peserta. Ya, yang kedua, form APL 02 juga Bapak Ibu mungkin tidak perlu dikembalikan. Ya, form APL 02 tidak dikembalikan. Simpan saja untuk Bapak dan Ibu dipelajari, karena di situ ada kisi-kisi materi. Demikian Pak Salim. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan. Ibu Vina mungkin, Pak Tri, Bapak Frido, Pak Nasrul mungkin ada pertanyaan. Pak Izar silakan. Untuk ini kan kebetulan kami Pokja di UKPBJ Banda Aceh. Banda Aceh siap. Ya, itu bukti Pokjanya apa, SK penugasan atau sertifikat? Ini ya, sertifikat apa? Dengan jasa. Iya. Oke, dua-duanya aja Pak, dua-duanya saja. Ya, SK sebagai Pokja, sertifikat sebagai fungsional barang jasa, misalnya silakan dikirimkan saja semuanya. Nah, jadi melengkapi kelengkapan bukti dokumen yang relevan. Tetapi jangan hanya ditulis ya Pak, tetapi juga disampaikan scan-nya kepada teman-teman panitia untuk melengkapi berkas Bapak dan Ibu. Nah, ini pengalaman kami kalau kita dalam tatap muka biasanya peserta melihat, wah dokumen saya tipis nih, standar banget. Oh, ada dokumen ini tapi tebal gitu ya. Wah, tebal itu lebih meyakinkan ya. Secara psikologis meyakinkan para asesor, wah ini sertifikatnya banyak ya, memang sudah rutin melaksanakan tugas di bidang ini, maka itu mungkin pada saat penentuan kompeten atau tidak kompetennya akan memberikan pengaruh. Demikian Pak Edizar. Terima kasih. Silakan yang lain, Bapak dan Ibu. Yang tanya lagi, Pak. Pak Aris, silakan. Pak, yang tadi 3 tahun terakhir itu hanya opsi aja atau bagaimana, Pak? Karena kan pertimbangan apakah yang selebihnya masih boleh, karena kan pertimbangan jadwal ataupun pelatihan yang pernah dilakukan kan periodenya juga berbeda-beda. Iya ya. Hanya opsi saja atau masih membuka kemungkinan untuk ya yang sudah boleh kita lampirkan, yang gitu. Mungkin yang penting tidak lebih dari 5 tahun lah Pak. Jadi kalau mungkin terlalu lama biasanya tidak dapat poin Pak Aris. Jadi mungkin kalau 5 tahun terakhir mungkin masih bisa ya membantu. Terutama yang saya tahu itu yang 3 tahun terakhir ya lebih valid. Demikian Pak Aris, silakan. Yang lain? Ya. Pak Niko, silakan Pak Niko. Siap. Untuk perihal mengisi tadi Pak, bukti kompetensi. Ya. Nah, saya kan sementara ada menjabat kegiatan hitungannya sebagai SK PPK. Apakah itu bisa dilampirkan juga kah? Boleh Pak. Tiga-tiganya apa cuma tahun ini aja? Yang tahun terakhir aja Pak. Yang tahun terakhir aja Pak ya, hitungannya ya. Karena kan relatif sama ya, poinnya sama. Ya. Mbak Langsung ya. Kalau untuk SK barang dan jasa kan saya kan masih yang terakhir Pak, masih buat. Ya. Nah, itu apakah di-share juga atau enggak usah? Share aja Pak, di-share saja. Oh siap. Ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Niko. Sama-sama Pak. Mohon izin Pak. Ya Pak Sukma, silakan Pak. Terakhir kapan ngumpul APL 01-nya nih Pak? Oke, besok Pak. Oh iya. Nah, jadi besok harapkan kami besok siang sambil kita di sesi Bapak dan Ibu bisa cicil, terutama nanti akan diinformasikan kepada siapa dikirimkannya. Terima kasih Pak Sukma. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak? Pak Trido, silakan. Ya, Pak Frido silakan. Trik dan intriknya Pak.
saya ngasih tahu triknya aja, Pak ya, intriknya saya nggak ajarin. Baik, Bapak dan Ibu, ini pasti terkait dengan kegiatan sertifikasi ini. Pak Frido langsung to the point aja nih. Ya. Baik, pertama sebelum masuk ke sertifikasinya Bapak dan Ibu, tentunya kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti BIMTEK-nya dengan penuh. Ada keyakinan diri, kepercayaan diri dari Bapak dan Ibu karena mengikuti seluruh sesi, paling tidak ada keyakinan bahwa Bapak dan Ibu pemahamannya lebih baik ketimbang Bapak dan Ibu hanya datang sebentar-sebentar. Ya, kami tentu mengharapkan Bapak dan Ibu nanti full on camera. Ya, tetapi bisa jadi kami juga maklum, misalnya Bapak dan Ibu dipanggil pimpinan nih, ada tugas, ada rapat, ya silakan keluar dulu, ya nanti bergabung lagi di room Zoom kita. Atau Bapak dan Ibu juga sudah ditugaskan ya oleh kantor masing-masing gitu mengikuti BIMTEK. Satu itu. Yang kedua, bagaimana trik? Nah, kalau trik ini di bagian berikutnya tentu di bagian sertifikasi ya. Di bagian sertifikasi. Nah, yang pertama tentu Bapak dan Ibu tenang. Nah, karena ini sebenarnya nggak kayak ujian sekolahan gitu ya. Nah, ini hanya wawancara. Pengalaman kami wawancaranya nggak lebih dari 30 menit, Pak Frido. Ya, setiap orang, masing-masing orang hanya akan bertemu dengan satu orang asesor. Semisal Pak Salim ketemunya dengan asesor A. Ya sudah, Pak Salim hanya ketemu dengan satu orang asesor A, itu saja. Selama 30 menit. Jadi perjuangannya hanya ditentukan dalam waktu 30 menit tadi. Ya, apa yang dilakukan di sana ya? Tentunya kalau harus mengecek 10 unit kompetensi, sekian banyak elemen kompetensi agak sulit. Nah, makanya kemudian nanti oleh asesor akan ditentukan kira-kira saya mau menyampaikan pertanyaan yang mana, kasus yang seperti apa. Nah, kita satu tentu harus lebih tenang. Yang kedua, attitude ya, ditunjukkan bahwa kita positif. Artinya Bapak dan Ibu menyimak semua pertanyaan dari asesor. Saran saya nih Pak Frido, ya, lihatkan bahwa kita mencatat apa yang ditanyakan asesor. Itu menunjukkan bahwa kita serius. Semisal begini deh Pak Frido, kita dikasih 2 pertanyaan berurutan. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan sasaran ketiga. Yang kedua, saya mau tanya tentang hierarki penanggulangan pengendalian risiko. Nah, kita nggak nanya nih, kita nggak catat nih. Oh Pak, saya sudah bisa jelaskan tentang sasaran program. Sasaran program adalah A, B, C, D. Terus, maaf Pak, tadi pertanyaan keduanya apa ya Pak? Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak menyerap informasi dari asesor kita. Jadi saran saya, gunakan pulpennya, alat tulisnya, semua pertanyaan asesor dicatat terlebih dahulu, baru kemudian dijawab. Sisi positif seperti ini. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini bocoran juga, kami akan membantu memberikan semacam kisi-kisi pertanyaan paling umum yang sering ditanyakan oleh para asesor. Ya, ini semoga nanti bisa membantu Bapak dan Ibu ya. Semoga bisa membantu bagi Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah umum ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan dasar yang kalau sampai itu Bapak dan Ibu nggak tahu, ya rada kelewatan oleh istilahnya oleh para asesor itu ya. Misalnya kepanjangan K3 itu apa? Oh, kesehatan dan keselamatan kerja. Kebalik, harusnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang seperti itu. Basic-basic, nanti kami siapkan beberapa kisi-kisinya. Kita virtual. Jadi Bapak dan Ibu kalau catatan yang ditampilkan di layar juga asesor kan nggak tahu. Jadi itu triknya Pak Rido ya. Jadi nanti beberapa kisi-kisi itu tampilkan saja di layar kita, seolah-olah kita berhadapan dengan, tapi Pak Zafrullah ini jangan diterapkan ya nanti di kampus ya. Nanti ketahuan sama mahasiswa kita. Jadi siap Pak Saludin, silakan. Itu kan APL 02 ya. File PDF ya. Saya coba cek ya nanti apakah memang coba Mas Sayuf. Karena itu kita ya, kirim. Kalau form APL 2 enggak Pak? Form APL 2 enggak usah. Oh enggak. Form APL 2 cukup Bapak pelajari saja. Aja. Ya, enggak usah dikembalikan. Tidak usah dikembalikan. Ya. Oke, ada lagi Pak Farido begitu tadi ya Pak ya? Trik dan triknya. Kalau intriknya saya nggak tahu Pak. Oke, triknya boleh. Silakan yang lain Bapak dan Ibu.
Cukup? Kalau cukup, Bapak dan Ibu, mungkin saya sudahi dulu. Kalaupun nanti akan ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, silakan sampaikan di grup WhatsApp kita. Nanti kita bantu untuk memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu. Juga insya Allah rekaman dari kegiatan kita hari ini akan ditayangkan juga, diberikan linknya kepada Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya ada penjelasan yang kurang pas, Bapak Ibu terlupa, bisa dicek lagi di video rekaman kita. Sekali lagi mungkin cukup Bapak dan Ibu ya. Kami doakan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, besok fit mengikuti kegiatannya, pastikan bahwa sinyalnya memadai, ya, wifi-nya bagus, ya, lokasinya tidak berisik, jadi Bapak dan Ibu bisa konsentrasi mengikuti sesi bersama para narasumber kita. Narasumber kita insya Allah narasumber hebat, para praktisi sekaligus juga akademisi. Tiga-tiganya dosen, tapi juga pelaksana pekerjaan konstruksi, jadi punya pengalaman semua di bidang K3 konstruksi. Demikian saja, semoga kita besok bisa hadir tepat waktu, jam 9 waktu Indonesia Barat di room Zoom kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama penyampaian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.